Ada sebuah pertanyaan itu begini. Benarkah ada keris pusaka yang bergerak sendiri, memberi energi, bahkan mendadak bergetar saat negeri itu sedang dalam keadaan terancam? Nah, itu dia. Di balik semua keindahan sebilah pusaka itu, selalu ada ruang bagi mitos untuk hidup. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti dan dipahami secara cerdas dan secara bijak. Dalam tradisi Jawa, mitos itu bukan sekedar cerita yang melampaui nalar, melainkan sebuah cara masyarakat menafsirkan realitas yang tak kasat mata. Ia hidup berdampingan dengan logika, namun bekerja dalam dimensi rasa dan dimensi keyakinan. Ketika sebuah pusaka itu disebut bergerak sendiri, bisa jadi itu bukan soal fisiknya semata, melainkan simbol betapa kuatnya daya sugesti, ikatan batin, dan resonansi spiritual yang terbentuk antara pemilik dengan pusakanya. Mitos adalah bahasa batin masyarakat tradisional. Ia menyampaikan sebuah nilai, memperkuat moral, dan menjaga kewaspadaan secara kolektif. Dalam konteks keris, mitos itu seringkali menjadi sarana untuk menyampaikan bahwa sebilah pusaka itu bukan sekedar besi, melainkan titipan leluhur, lambang tanggung jawab, dan perpanjangan dari doa yang pernah dilantunkan di dalam sepi. Pusaka yang bergetar saat negeri itu sedang terancam bisa dibaca sebagai peringatan simbolis bahwa kehancuran tak selalu datang dari luar, tapi seringkali itu mulai luntur sebuah nilai atau kehilangan arah hidup dan tercerai-berainya sebuah warisan budaya. Dalam hal ini, mitos itu bukan pengabur untuk akal sehat kita, melainkan pengingat secara halus tentang bagaimana pentingnya menjaga harmoni dan kesadaran secara kolektif. Maka tak mengherankan jika di banyak keluarga Jawa, tentunya keris itu dulu dirawat, dimandikan, bahkan itu diajak bicara. Bukan karena mereka itu menyembah benda, salah. Melainkan karena mereka itu begitu sangat paham. Di balik sebilah besi ada warisan jiwa, ada warisan nilai, dan perjalanan panjang manusia untuk menjadi bijaksana. Seperti keris pusaka yang satu ini, yang sangat kental dan lekat sekali dengan unsur mitos dan unsur mitologinya. Penasaran bagaimana untuk pembabarannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini dengan busana gayaman Yogyakarta, kayunya itu timoho yang cukup lawas. Dengan motifnya itu pelet sembur yang terlihat sangat indah dan sangat wangun. Dilengkapi dengan pendok bunton Jogja berbahan perak dengan motif lungung merak. Secara keseluruhan, busana pusaka ini begitu sangat wangun, nampak sekali demes, meriayeni, dan pastinya ngayang batin. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur Panjianom tinatah emas Makoro Pamorwos Putah Tangguh Hamengkubuwono kaping gangsal atau Hamengkubuwono V. Dalam dunia arkeologi, istilah kolo dan makoro itu merujuk pada dua entitas yang berbeda. Sebetulnya itu, baik dari segi bentuk ornamen maupun posisi penempatannya. Kolo atau kala biasanya itu ditempatkan di atas pintu gerbang atau bangunan suci. Sedangkan makoro itu menghiasi sisi kiri dan kanan ambang pintu atau relung candi. Namun dalam tradisi Tosan Aji ini berbeda, khususnya pada keris. Istilah makoro itu digunakan secara khas untuk menyebut ornamen yang terletak pada bagian gandiknya. Contohnya seperti ini. Yang menariknya, ornamen ini justru berbentuk kepala kolo, yaitu sosok raksasa yang menyeramkan dengan mata yang begitu besar melotot, hidungnya lebar, dan taringnya itu menyeringai. Mitos sendiri itu merupakan bagian penting dari upaya manusia memahami alam semesta dan masa lalunya.
Ia menjadi jembatan antara kenyataan yang tak terjangkau oleh nalar dengan keinginan manusia untuk mengetahui letak dirinya dalam susunan kosmis. Meskipun kadang bertentangan dengan logika modern, mitos itu tetap mengandung sangat nilai pelajaran dan arah hidup yang sangat berarti. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa khususnya dikenal dua tokoh mitologis utama. Yang pertama adalah Dewi Sri, yakni Dewi Kesuburan dan Pelindung yang ditujukan kepada tanaman padi. Lalu yang kedua adalah Kolo atau Dewa Waktu yang dikenal juga sebagai Betara Kala. Kata Kala itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti waktu. Ia melambangkan kekuatan waktu yang tak terhindarkan. Ia terus bergerak dan tak dapat dihentikan. Ornamen kepala Kala itu kerap ditemukan di atas pintu-pintu gerbang, bahkan istana, pintu keraton, dan bangunan suci seperti candi. Ia menjadi simbol dari Betara Kala, mengingat bahwa setiap manusia berada dalam belitan waktu. Waktu selalu menjadi acuan utama dalam perjalanan hidup manusia. Mereka yang tak mampu mengelola dan menguasai waktu akan tergilas dan ditelan olehnya. Pesan ini dimaksudkan agar manusia itu senantiasa harus berhati-hati dalam bertindak, tidak berbuat buruk, dan selalu mengingat bahwa maut bisa datang kapan saja. Selain itu manusia diajak untuk menerima dengan lapang dada bahwa segala takdir yang telah digariskan oleh Tuhan itu adalah hal yang paling terbaik untuk kita. Maka waktu harus diupayakan untuk dikelola, bahkan dikendalikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kehidupan itu berjalan dengan selamat dan seimbang. Simbol Betara Kala itu juga hadir dalam dunia pewayangan, terutama itu pada gunungan wayang kulit kalau panjenengan pirsani itu. Setiap babak pertunjukan wayang itu selalu diawali dengan gunungan yang menjadi pengingat tentang waktu. Betara Kala digambarkan selalu mengintai, bahkan siap memangsa mereka yang lalai. Dalam lakon pewayangan ia dikenal sebagai penguasa hutan rimba, tempat para kesatria menjalani ujian dan laku spiritual demi mencapai kesempurnaan hidupnya. Penempatan ornamen kepala Kala ini pada bagian gandek terutama keris Panji Anom ini bisa menjadi sebuah perlambang kewaspadaan sekaligus pengingat bahwa jalan menuju kesempurnaan hidup dipenuhi ujian dan perjuangan. Setiap kali keris disimpan maupun disematkan, ornamen ini mengingatkan pemiliknya untuk selalu mawas diri, mengelola waktu dengan bijaksana, dan tidak lengah dalam menjalani hidup. Ternyata pusaka Panji Anom ini tampil dengan begitu gagah, terlihat sangat megah, dan memancarkan wibawa yang sangat merbawani. Ornamen Makara pada gandiknya itu begitu detail dan otentik, dengan keindahannya yang disempurnakan tinatah emas pada bagian gonjonya. Berdasarkan letak dan sebaran tinatahnya, pusaka ini termasuk dalam kategori tinatah Pancawedana atau dikenal juga sebagai Wedono Gangsal, yakni 5 bidang ukir yang menjadi titik fokus estetika. Kelima bidang itu meliputi bagian bawah gonjo itu yang pertama, atau yang biasa dikenal dengan wuwungan. Lalu ada 2 sisi samping gonjo. Yang terakhir serta 2 sisi pada gandek yang membentuk motif makoronya, sehingga ada 5 wedana. Pusaka dari Tangguh Ngayogyakarta di Ningrat itu memang dikenal memiliki gaya khas yang memadukan karakter Tangguh Majapahit, Tuban, dan karakter Mataram. Perpaduan ini mencerminkan kesinambungan tradisi perkerisan yang terus hidup dan berkembang dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono kaping gangsal yang memerintah dari tahun 1823 hingga 1855 Masehi, Kesultanan Jogja itu berada dalam fase transisi politik dan budaya yang cukup sangat kompleks. Di satu sisi, pengaruh kolonial Belanda kian mencekram, memaksa istana untuk bersiasat demi mempertahankan martabat dan identitas budaya Jawa. Di sisi lain, keraton justru semakin meneguhkan posisinya sebagai pusat budaya, pusat seni, dan pusat spiritualitas. Dalam situasi yang demikian, pusaka dan simbol-simbol kekuasaan spiritual itu mendapat tempat yang sangat istimewa,
Keris tidak sekedar dianggap sebagai senjata atau pelengkap busana kebesaran semata, tetapi juga sebagai perwujudan bahkan kedaulatan batin, spiritualitas raja, dan lambang kewibawaan negara. Pusaka seperti Panjinom ini dengan tataan Makoro yang syarat sekali dengan makna, mencerminkan cita rasa artistik istana sekaligus menyimpan narasi kebesaran yang begitu luar biasa luhur. Makoro sendiri bukan sekedar motif hiasan semata. Dalam kosmologi Hindu-Buddha yang masih hidup dalam alam pikiran Jawa, Makoro adalah makhluk mitologis penjaga gerbang kesucian dan pelindung dari energi negatif. Ornamen ini tidak hanya memperindah dalam bentuk, namun juga menjadi pelindung, harapan, serta cita-cita pemiliknya secara batiniah spiritualnya. Dalam konteks sejarahnya, pusaka seperti ini kemungkinan besar dibuat oleh empu-empu pilihan yang masih bernaung di bawah patronase keraton. Proses penempaan itu tidak semata-mata dilakukan dengan keterampilan teknis semata, tetapi juga melalui ritual, melalui tirakat, laku, topo, bahkan batin yang sangat luhur. Maka tak heran jika aura untuk karisma pusaka ini masih terasa hingga kini. Bahkan ketika ia hanya diam di dalam genggaman busananya. Seperti ini. Matur nuwun dan salam tutut ati.